Halo semuanya, ketemu lagi dalam bahasa Indonesia. Saya di bawah seekor orangutan dalam kawasan yang kami bangun, kawasan Dulan di Desa Butong. Jadi saya ikutin orangutan kadang selama beberapa hari dari subuh sampai mereka bikin sarang dan ketemu lagi sama mereka di hari berikutnya. Kalian bisa dengar suara ini yang itu suara orangutan yang sedikit stres karena dia mengetahui adanya manusia di bawah, yaitu saya. Sekarang yang saya lakukan, karena mereka tahu persis bahwa saya ada di bawah mereka, saya ikutin mereka. Yang saya coba lakukan adalah punya perilaku yang sangat berbeda dengan manusia pada umumnya yang mereka ketemu. Saya nggak mau atau nggak bisa menipu mereka. Mereka tahu saya manusia. Walaupun dengan tampang bule seperti ini beda dari yang lain. Tetapi yang terpenting adalah perilaku saya. Jadi saya duduk seperti yang saya pernah jelaskan. Saya duduk. Kalau saya tidak ngomong sama kalian, saya diam selalu. Dan di atas saya ada jantan muda beserta satu betina dengan anak. Loh, siapa indahan. Jadi struktur organisasi sosial primata setiap jenis itu berbeda. Mengingat satu pertanyaan dari teman-teman. Jadi orangutan pada intinya banyak hidupnya soliter. Hanya bisa seperti ini gabung sama jantan misalnya beberapa hari. Tapi pada umumnya mereka soliter. Jantan dominan yang punya jipet hanya boleh kawin dengan betina-betina yang akan mencari perlindungan dia. Kemudian jantan-jantan lain yang belum menjadi raja, belum menjadi dominan, mereka hidup soliter dan kadang seperti ini mereka coba kawin paksa dengan betina. Jadi ini sifat sosial orangutan, soliter tetapi ada hubungan. Dia satu jantan besar, dia mungkin berhubungan dengan 5-10 betina yang sekali-sekali gabung sama mereka khususnya kalau musim buah. Uah berbeda, uah hidupnya berpasangan, jadi hanya satu betina seumur hidup, setia, dan di wilayah yang mereka pertahankan dari semua uah lainnya. Jadi hidupnya bersama pasangannya, punya anak di umur 7 tahun, anaknya akan pergi untuk mencari pasangan. Sedangkan orangutan itu dia sangat terancam punah karena siklus reproduksi orangutan lebih lambat dari semua primata. Dia hanya beranak setiap 7 tahun dan anaknya akan tinggal dengan orang tuanya alias hanya ibunya karena ibu yang merawat sendiri anaknya selama 12 tahun. Jadi siklus reproduksi orangutan sangat lambat. Kalau primata lain, kalau kita bahas monyet ekor panjang misalnya, dia hidupnya berkelompok dengan satu jantan dominan, jantan alfa, tetapi di dalamnya juga ada jantan-jantan lainnya yang menjadi tangan kanan dia. Dan hierarki itu sewaktu-waktu bisa berubah pada saat ada jantan muda yang berani menantang jantan dominan. Di orangutan, walaupun mereka hidup soliter, yang jantan dominan yang punya jipet pada saat akan mulai tua juga akan ditantang dengan jantan seperti ini. Yang satu hari mungkin akan jadi dominan, akan menang pada saat perkelahian dan jipetnya akan tumbuh. Jadi orangutan pada umumnya soliter, tapi masa reproduksi sangat lambat. Setia kepada satu pasangan seumur hidup. Monyet ekor panjang atau berok atau lutung hidupnya berkelompok dengan jantan alfa. Kalau kita bahas gorila juga sama, yaitu hidupnya satu jantan dengan banyak betina. Ada juga jantan-jantan muda yang pada akhirnya harus keluar dari kelompok karena ditantang sama pokoknya diusir sama jantan dominan. Chimpanzee mirip dengan monyet ekor panjang, kelompok multimal dengan satu jantan alfa dan banyak betina. Di dunia primata besar atau apes, yang satu yang unik itu bonobo yang saya pernah amati di Kongo. Itu bonobo yang menjadi bos di dalam kelompok adalah perempuan. Dan karena perempuan sendiri tidak bisa melawan jantan yang gede dari segi tubuh, bonobo ujungnya membuat aliansi perempuan, aliansi betina untuk menguasai, untuk terapkan disiplin di dalam kelompok dan segala keputusan diambil oleh betina. Jadi bonobo betina yang memimpin, gorila, chimpanzee, monyet ekor panjang, walaupun bukan ape, tetapi banyak di Indonesia. Hidupnya berkelompok dengan jantan alfa, orangutan cenderung soliter, dan
owa, dia itu sendiri monogamus, jadi satu pasangan seumur hidup. Nah, itu untuk jawab pertanyaan kalian tentang struktur sosial masing-masing primata. Dan sekarang orangutan yang masih bunyi itu sedang coba menjauh dari saya, jadi saya harus ikuti mereka. Sangat penting satwa itu diikuti untuk mengerti gerakan mereka, untuk sesuaikan strategi yayasan untuk amankan lahan. Kalau individu yang seperti ini, yang dewasa, tapi bukan yang jantan yang sangat besar yang berjipet, mereka tidak akan turun ke tanah. Tetapi yang jantan berjipet, kalau diikutin, bisa saja turun ke tanah untuk mengintimidasi kita. Jadi di sini bukan kawasan wisata, jadi jangan harap itu gampang sekali ketemu orangutan. Orangutan tidak terbiasa dengan manusia seperti di tempat Tanjung Puting. Dan cara saya dapat orangutan ini kadang bisa berhari-hari tanpa ketemu, dan itu staf patroli tadi pagi yang ketemu mereka dan hubungi lewat radio, jadi saya langsung menuju ke sini. Tetapi kebetulan betina ini dengan anak sama jantan tersebut, saya ikutin mereka sekitar 4 hari yang lalu, tidak jauh dari titik ini. Mereka di musim sekarang tidak begitu jalan jauh karena mulai banyak makanan di hutan, banyak buah. Jadi mereka tidak butuh jalan jauh. Pasti dengar mereka bunyi kan? Dan kadang dilengkapi dengan suara keras di belakang. Ada satu perilaku yang sulit dijelaskan. Orangutan itu ambil daun, kemudian dia begini dengan mulutnya dan daun-daunnya, dan dia lempar daunnya. Jelas itu ada hubungan dengan adanya manusia di bawah. Tujuannya mungkin untuk menakutin kita, tapi bagi masyarakat di sini, masyarakat Dayak, ceritanya ada mantranya. Jadi orangutan sebenarnya waktu dia ambil daunnya, dia ada bacaan, kemudian dia lempar ke bawah. Andai semua daun tetap menyatu sampai ke tanah, dia akan menyerang. Atau kalau daunnya itu menyebar, itu berarti dia masih aman. Itu kepercayaan teman-teman yang ada di sini. Yang pasti perilaku itu saya sendiri tidak bisa jelasin kenapa orangutan ada yang ambil kesuruhan daun begini untuk lakukan itu dan dilempar. Ada juga yang saya pernah amati, dia ambil satu persatu daunnya, dia petik untuk lakukan hal yang sama. Jadi itu sebenarnya sangat menarik dan juga sangat menakutkan bagi masyarakat yang ada di sini pas ketemu orangutan. Yang pasti satwa itu saling pintarnya, sangat bisa baca keadaan. Dan mau tahu sesuatu yang lucu lagi tentang orangutan, walaupun paling besar itu sebenarnya primata atau mamalia yang hidup di pohon yang paling besar di dunia, yaitu orangutan. Tetapi kalau kita bahas ukuran kelamin, itu orangutan paling kecil. Burungnya cuma 4 cm, walaupun jantan sudah sampai 120 kilo, cuma 4 cm. Ilmu juga kan? Oke, thank you banget. Kita ketemu lagi hari Kamis depan. Saya harus lanjut ikutinnya.